kirim doa, kirim Fatihah, minta, Pak, ganti doa saya ini, mintain ke Allah. Ya Rab, kalau emang doa saya dikabulkan, kabulkan doa orang tua saya. Mungkin nggak orang tua kita doain kita kalau kita berusaha sama dia? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Ya mungkin kita masih muda, masih berdahulu, hidup kita masih banyak abu-abunya, doanya susah. Insya Allah orang tua mah doanya mustajab. Ya Rab, kalau emang doa saya nggak dikabulkan karena saya maksiat, tolong kabulkan doa ibu saya. Kita yakin, Bu, doain saya biar sukses. Ibu kita doain, insya Allah doa kita nggak kabul, tapi doa ibu kita minta doa, minta doanya. Mumpung masih ada. Ngapain baru pulang kampung kita mudik? Kalau nggak dapat berita orang tua pulang kampung kan nggak benar. Ya, pulang kampung ngapain? Bagi-bagi sembako. Apa lihat tetangga? Oh, kecewa. Boleh lah, pinjam status. Kisah yang radiyah di jannatin aliyah. Nah, nanti tuh orang-orang yang mulai sedikit tinggal di mana? Tinggalnya di jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kenapa sih surga harus tinggi? Coba saya mau nanya. Rumah yang di pinggir laut, di Priok, sama yang di puncak, enakan di mana? Kita ngomongin aja nih. Rumah yang mahal itu apa ya, Pak? Apa? View. Apanya? View-nya. Bapak milih villa di pinggir laut. Kenapa milih villa di pinggir laut? Jadi yang view-nya menghadap laut. Wah, Ustaz, saya harus nyewa villa, nyewa hotel di mana? Di daerah Muara Angke. Ngadepin pasar ikan. Kira-kira gimana? Di sini, ini Cimuning, ya. Sebelah situ tuh Mustika Grand Hills. Sama-sama nggak? Karena bersitu masih murah. Karena kalau di situ view-nya enak, di sini. Jadi view, Pak. Nah, ternyata semakin tinggi sebuah daerah, itu view-nya semakin indah. Kenapa orang pada bikin punya rumah villa di puncak? Karena dia pengen lihat view yang surga. Maka dikatakan surga itu nanti adanya di atas neraka. Makanya penduduk surga itu nanti akan bisa lihat teman-teman gue yang dulu nongkrong bareng. Nah, tuh si Anu tuh dulu baca masjid nggak mau. Nah, udah saya. Nah, si itu tuh yang dulu baca sembahyang nggak mau, mulai dikatain salim. Ngelihat, Pak, kita lihat orang-orang yang dulu teman-teman kita. Yang paling sedih ada orang kita lihat keluarga kita. Karena apa? Semua penduduk surga bisa melihat orang yang duduk neraka. Karena posisi surga di atas, neraka ada di. Nah, surga itu nanti ada di atas. Kenapa? Karena memang view-nya itu sangat indah. Jadi gini, Pak, kita Al-Quran itu menggunakan bahasa ini itu sesuai dengan zamannya. Tinggal kita interpretasi dari ayat ini. Ada ayat yang bisa diinterpretasikan, ada yang tidak bisa diinterpretasikan. Diinterpretasikan artinya disesuaikan dengan kehidupan zaman sekarang. Nah, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya mewah, senang, itu ditandai apa? Ditandai dengan memiliki tempat tinggal di atas. Ya, yang punya villa-villa, yang punya rumah tinggi. Ciri khas orang kaya, Pak, rumahnya tinggi. Kadang-kadang udah 3 lantai masih nggak puas bikin top di atas gitu kan? Bener ya, Pak Mitra ya? Bikin top buat nelayan gitu kan ya? Itu kenapa? Karena ingin view-nya yang. Nah, fi jannatin 'aliyah itu nanti orang-orang yang berbuka spesial itu nanti apa? Tinggal di dalam surga yang ini. La tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada tuh kedengaran suara-suara yang laghiyah. Laghiyah ini ada beberapa pendapat, beberapa pengertian. Ada laghiyah diartikan kalimat.
Lagia itu bisa dibilang nanti di surga itu nggak ada orang yang bohong. Di surga itu nggak ada orang yang berkata-kata kotor. Di surga itu nggak ada orang yang ngomong yang nyakitin, yang teriak-teriak, nggak ada. Pokoknya enak. Karena ada Pak di dunia orang punya rumah mewah gitu kan, gedung apapun dia punya, kolam renang ada, TV-nya segede alaihim, mobilnya berderek, tapi bininya cerewet. Nyaman gak rumah? Baik, pamit. Rumah kita mewah nih, ya kan? Tapi tidak punya bini kayak ambulan, enak gak di rumah? Itu karena apa? Di rumah itu nggak lagi ya, gitu loh, nggak lagi. Atau gitu kan, wah bini kita mah kalem, lembut gitu kan, bini kita kalem. Cuma di bocah Pak, ada piring-piring dibanting, wah. Troublemaker tuh bocah di rumah. Kira-kira nyaman gak rumah? Atau kita mah adem, bini kita adem, anak kita tetangga sebelah pabrik gentong, glutang. Nyaman nggak? Itu nggak lagi ya. Semuanya indah nyaman. Tapi tiap hari itu di depan ada bengkel kenapa motor, wang. Nyaman nggak? Itu nggak lagi. Nah di surga nanti la yasma'u fiha, nggak ada tuh suara-suara yang bikin apa? Nah sekarang kita ke puncak, ke villa, glamping, kan mau healing Pak, gitu deh. Kita cari suasana yang pengen tenang, gitu kan? Pengen tenang, pengen gak dengan suara kebisingan, informasi, kan gitu. Pengen apa? Pengen tenang. Untuk apa kita liburan kalau kita pulang ke nasabah? Puyeng ya. Kita yang itu membayar, puyeng nggak? Itu nggak lagi ya, nggak lagi. Nah yang di sini aturan bilang la tasma'u fiha lagiya. Nanti di surga itu nggak ada suara-suara sumbang, nggak ada suara-suara yang bikin kayak enak, nggak ada nyakitin Pak. Kalau sekarang mah, kalau di dunia mah Pak pasti ada aja orang yang nyinyirin kita, ada orang yang menyama kita, ada orang yang bohongin kita, ada orang yang cimaki kita, ada. Kalau ini adalah dunia. Hidup itu laksana di sungai, ada aja kayak yang ngambang, gitu. Dan biarin aja, jangan mau bisa pikirin. Hidup bagikan di sungai. Ada apa tuh? Yang ngambang ada aja kan, ada sampah, ada aja. Bagian usaha udah begini. Kita tidak punya kewajiban atau kita tidak akan dihisap oleh omongan orang. Yang akan dihisap adalah kalau kita balas omongan dia, maka kita dihisap. Dan biarkan orang mau mengangkat ya, jangan kita yang masih berdampak untuk ibadahnya masih macam-macam, masih bebas ya. Rasulullah aja masih ada yang masih ada yang nyanyi kan gitu kan, masih ada yang ngata-ngatain, masih ada yang meludahi Rasulullah. Lalu siapa? Ya, memang nggak bisa kita, sulit mengikuti Rasulullah. Tapi paling tidak kita harus banyak bersabar. La tasmu fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada apa tuh? Ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir. Artinya jariyah, yaitu mengalir. Maka dari istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah pahala yang mengalir terus waktu dia sudah meninggal dunia. Kan gitu kan? Idza mata ibnu adam inqata'a illa min salasin sadaqatin jariyah. Manusia kalau mati amalnya putus, ya putus. Dia nggak dapat pahala sholat karena udah nggak sholat. Dia nggak dapat pahala puasa karena udah nggak puasa. Tapi ada 3 amal yang terus ngalir kalau dia sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Sedekah. Kita sudah bahas dulu, sedekah itu nggak hanya harus dengan uang. Apa yang bisa kita berikan? Sampai kata Rasulullah, lu nyengir aja, senyum aja udah sedekah. Nggak punya uang, punya ilmu, ajarin bocah, ajarin orang.